Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini pada kesempatan kali ini sama seperti di video sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai analisis terhadap aplikasi untuk untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Jadi di sini ini adalah tampilan aplikasi yang berkaitan dengan perpajakan. Jadi perpajakan eh, modern sekarang ini menggunakan digital gitu, menggunakan layanan digital yang mana eh, banyak sekali mungkin perubahan dari e-government dari Indonesia mengadaptasikan layanan-layanan publiknya itu menjadi layanan digital. Jadi, nah, dapat dilihat aja di sini. Ini adalah salah satu layanan perpajakan untuk kendaraan bermotor. Nah, di sini ada PKBP, ada pengesahan STNK. Jadi misalnya STNK-nya sudah di update menjadi STNK baru, nanti ada pembaruan di sini misalnya sama IKD gitu. Nah, terus di sini tampilan pertama itu data kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi tambah kendaraan bermotor. Nah, ini mohon maaf ya, di sini saya juga belum memasukkan akun karena banyak sekali persyaratan yang belum bisa saya penuhi untuk mendaftar menjadi menjadi pengguna akunnya. Jadi kita mungkin menggunakan fitur yang dapat kita eh, nikmati. Nah, untuk cara bayarnya, kita dapat lihat. Untuk cara bayar sendiri, nah, jadi di sini udah ada banyak sekali eh, tutorial untuk pembayaran. Bagaimana. Nah, untuk pembayar juga kan udah pernah kita lihat ya bahwa Signal ini bisa bayar di di GoPay, e-wallet dan lain sebagainya dan banyak sekali gitu untuk pembayaran pembayaran yang dapat eh, bisa kita lakukan di berbagai platform e-wallet dan bank-bank gitu. Jadi ya bersyukurnya bahwa layanan digital yang telah dibuat oleh pemerintah yang mendukung apapun eh, pengguna pelayan gitu mendapatkan mendapatkan kemudahan untuk untuk membayar gitu. Nah, terus bisa dilihat di sini pengasahan STNK. Nah, harus masuk dulu ya teman-teman. Di sini juga IKD juga harus masuk terlebih dahulu. Untuk PKB juga harus masuk terlebih dahulu. Nah, di sini ada peraturannya, bagaimana peraturannya terhadap pembaruan. Itu info Samsat. Nah, info Samsat, di mana aja sih Samsat terletak itu di dekat sini bisa dilihat. Nah, habis ini ada fitur yang unggulan mungkin di nggak unggulan sih, cuma bisa kita lihat gitu, cek status run more. Jadi ya bisa dilihat itu nomor kendaraannya sama 5 digit terakhir nomor rangkanya. Jadi siapa tahu nanti ada motor-motor yang hilang gitu, kita bisa cek. Nah, berarti database yang ada di negara gitu, kendaraan-kendaraan itu sudah mulai beralih gitu ke digital. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini motor yang hilang dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mau beli, kita bisa lihat lebih dahulu untuk rangkanya. Siapa tahu ada curan curanmor gitu, curian motor. Itu di sini tambah kendaraan bermotor juga seperti itu. Nah, untuk pendaftaran STNK di sini juga sama masih nggak bisa. Ya, kurang lebih pokoknya dia daftar terlebih dahulu. Untuk tulisannya nanti ditampilin. Nah, ini berita-beritanya dan lain sebagainya. Untuk pengaduan juga bisa. Pengaduannya bisa dari live chat, email, Facebook, Instagram. Oh, ya, kurang lebih seperti ini sih untuk tampilan di aplikasi Signal. Jadi mungkin teman-teman baik sekali ya aplikasi pelayanan publik. Nah, mungkin di sini saya sedikit mengkritisi mengenai perpajakan apa namanya aplikasi pelayanan publik yang berkaitan dengan
perpajakan, terutama perpajakan di NPWP. Nah, itu saya dengar-dengar katanya konsumen ya customer itu atau pelanggan kita yang mau membayar pajak kan, tapi kita yang harus menginput data-datanya. Ya kan yang memiliki hajat itu kan pemerintah ya. Gitu. Kita membayar pajak harusnya ya kita mendapatkan layanan yang lebih daripada itu gitu. Jadi kita terima beres karena kita juga membayar pajak untuk membangun negara ini. Tapi kenapa layanan yang digunakan tidak sesuai gitu, beda sama pelayanan publik yang lain. Padahal kan bisa diintegritaskan atau bisa ditiru gitu vendor-vendornya. Bahkan kayak aplikasi startup yang kecil gitu baru merintis itu udah melebihi aplikasi-aplikasi yang ada di pelayanan publik milik pemerintah. Nah, itu sangat kritis ya. Mungkin ya ranahnya emang bukan kepada sistem informasi akuntansi dan keuangan. Cuma sistem informasi akuntansi dan keuangan ini berharap gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa melihat bagaimana sih arah geraknya eh, sistem informasi keuangan dan akuntansi untuk e-government gitu. Jadi kan ada konsep tersendiri ya untuk pelayanan publik ini, bagaimana baiknya, bagaimana merekrut develop atau vendor-vendor yang terdapat. Jadi ya intinya pemerintah bisa melek di sini bareng-bareng sama kita juga sebagai mahasiswa sistem informasi membuat sistemnya gitu. Ya terlebih khususnya kan kalau kita bicara tentang politiknya ya anak sistem informasi ini tidak tahu. Cuma kita kalau misalnya bilangin sistemnya bagaimana baiknya gitu untuk pengintegritasan di layanan publik itu terutama itu ya di layanan eh, NPWP gitu ya perpajakan kerja dan lain sebagainya ya harusnya lebih enak gak sih misalkan kayak Tokopedia kita beli gitu datanya udah ada kenapa tidak seperti itu kenapa kita harus mengganti dan lain sebagainya gitu banyak sekali komentar di Instagram perpajakan gitu untuk perpajakan tuh ya mencari-cari gitu eh, protes gitu oh jadi seperti ini dan lain sebagainya harusnya semoga kedepannya itu ya tahu gitu bagaimana membangun sistem yang lebih baik dan lain sebagainya itu untuk NPWP sendiri gitu aplikasi NPWP ya terus ya aplikasi perpajakan yang nasional untuk kerja dan sebagainya kayak sudah baik ini juga layanan digital milik Kapol, bukan Kapolri si pemerintah ya berarti layanan publik untuk Samsat dan lain sebagainya juga udah cukup mending seperti ini. Saya suka dari desain UX-nya juga kalau misalnya untuk orang-orang yang memiliki kepentingan dia tahu gitu data kepemilikan dan lain sebagainya jadi sudah finish sudah goals gitu dari untuk tampilannya dan untuk fitur-fiturnya juga tidak ribet tidak ada yang fitur mubazir gitu jadi fiturnya sudah apa namanya fiturnya sudah sesuai gitu dengan apa yang dibutuhkan untuk pembayaran atau pelayanan yang ada di aplikasi perpajakan untuk motor teman-teman. Di sini apalagi yang ketiga nih TPKBP, pengesahan STNK dan IKD. Nah, IKD ini untuk asuransi ya teman-teman. Kalau nggak salah ini dari Jasa Marga. Jadi nanti asuransi kendaraan bermotornya itu ada siap pengesahan STNK ya. Siap kali kan STNK itu ya berganti ya. Kalau misalnya udah perpanjang pajak, udah perpanjangan pajak, di sini juga kita bisa tahu nih. Nanti digunakan alamat di mana, baru bisa tahu info satu-satunya di bab juga dipertanyakan. Jadi ya semoga sih aplikasi lain gitu, aplikasi pemerintahan lainnya bisa seperti ini dan dimohon eh, menggunakan integritas atau ya sudah banyak yang mungkin code computing AI gitu. Yang mulailah pemerintah itu bergerak ke arah sono gitu, ke arah eh, era society 5.0 yang mana sudah menggunakan data melalui code computing, menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita dan lain sebagainya. Harusnya sudah seperti itu ya teman-teman ya. Kita sebagai anak sistem informasi terutama ya harusnya membangun seperti itu, membangun sistem-sistem yang seperti itu agar nanti kita Indonesia bisa maju bersama, bisa memudahkan segala kegiatan yang kita jalani dan ya, tentu jika aplikasi itu sangat bermanfaat atau lain sangat berat atau sistem itu sangat bermanfaat, ya
tidak lain tidak bukan ya itu buat diri kita sendiri teman-teman. Entah itu didapatkan predikat yang baik, uh, keuangan yang lancar dan sebagainya. Tapi yakin teman-teman, ketika teman-teman itu sudah berjuang untuk suatu hal yang ya bisa jadi ya itu mungkin berpikir kayak wah saya itu membuat ini ya nggak tahu mau gimana. Cuma kalau teman-teman tujuannya untuk kebersamaannya pasti tahu gitu. Jadi ya membangun sistem itu perlu sistem pun perlu fundamental gitu kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ya apa sih yang jadi hari ini tuh keresahan masyarakat gitu. Kita buat sistemnya bareng-bareng, kita buat rancangan terobosan algoritma-algoritma berupa berupa apa saja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat kita. Jadi seperti itu mungkin ya tentunya untuk lagi ini berkaitan tentang perpajakan gitu. Yang mana ya berkaitan tentang keuangan juga dan akuntansi bagaimana pencatatan dan sebagainya gitu. Sini juga ada transaksi juga udah ada pasti nanti transaksi keluar dan lain sebagainya. Udah tahu juga ada pengasahan STNK dapat terlihat kapan terbitnya dan lain sebagainya. Ya mungkin sekian dari saya untuk penyampaian sedikit analisis tentang aplikasi perpajakan yaitu Signal. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pandangan baru atau mungkin bisa diskusi bersama saya atau mungkin ada kesalahan penyampaian dari saya bisa ditunggu aja teman-teman. Terutama juga buat Pak Ade Andri. Semoga ini sebagai penilaian salah satu penilaian eh, terlebih lanjut gitu dan semoga di sini juga kita apa saya sendiri juga mendapatkan pandangan dari Pak Ade Andri sendiri gitu. Apa sih cara membangun sistem dan sebagainya gitu. Oke, mungkin saya akhiri pertemuan pada kali ini, pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.